Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas apa saja poin-poinnya mengenai dampak krisis keuangan global, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimana krisis keuangan global merupakan fenomena ekonomi yang memiliki inflasi besar terhadap stabilitas sistem keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, salah satu krisis yang paling terkenal adalah krisis finansial global pada tahun 2008, yang dimana ini berawal dari sektor perumahan di Amerika Serikat dan menjalar ke seluruh dunia. Nah, dampak dari krisis ini dirasakan juga oleh sektor perbankan di Indonesia ya, meskipun eh, dengan identitas yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara maju, tapi sektor perbankan Indonesia tetap merasakannya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut nih untuk membahas poin-poin mengenai dampak krisis keuangan global. Yang pertama itu penurunan likuiditas, yang dimana krisis global seringkali menyebabkan investor internasional itu menarik dana mereka kembali dari pasar negara berkembang. Nah, salah satunya itu Indonesia. Kemudian ada penurunan aset dan kualitas kredit nasabah. Ya baik itu perusahaan maupun individu, teman-teman. Mungkin teman-teman juga sedikit banyaknya pahamlah mengenai ini. Nah, tadi baik perusahaan maupun individu ya. Nah, ya mungkin karena apa? Pertama, mungkin karena kesulitan untuk membayar kembali pinjaman mereka akibat dari perlambatan ekonomi global. Nah, hal ini meningkatkan rasio kredit bermasalah gitu di sektor perbankan Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu ada apa ya? Nanti ingat-ingat dulu. Ya, yang ketiga itu ada ketahanan perbankan di Indonesia. Yang dimana meskipun terdampak oleh krisis global, perbankan Indonesia tetap lebih tahan dibandingkan dengan beberapa negara lain. Jadi dibandingkan dengan beberapa negara lain, terutama karena pengalaman menghadapi krisis bentar, lupa lagi terutama dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang mendorong reformasi besar-besaran dalam sektor ini. Itu teman-teman. Dalam penjelasan kali ini mungkin saya agak kurang ya dalam penjelasannya, karena pertama saya kurang memahami atau kurang mendalami dalam segi sektor perbankan dan lain sebagainya, atau eh, dampak krisis keuangan global terhadap perbankan Indonesia ini saya kurang memahami. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena dalam penjelasan kali ini kemungkinan teman-teman bakalan sedikit banyaknya ada yang tidak mengerti gitu teman-teman. Nah, lanjutlah biar nggak lama ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu penguatan regulasi dan pengawasan perbankan oleh otoritas jasa keuangan atau sering kita sebut itu OJK. Mungkin bagi teman-teman yang suka ngulik di aplikasi juga mungkin sering melihat, ataupun ya di bank-bank umum lainnya sudah jelas bahwasannya bank ini diawasi oleh OJK atau pinjol ini diawasi oleh OJK gitu. Nah, dan Bank Indonesia pasca krisis tahun 1997 sampai 1998 ini
eh, membantu memperkuat fondasi sistem perbankan nasional. Rasio kecukupan modal yang tinggi dan pengalaman resiko yang lebih baik memungkinkan perbankan Indonesia itu untuk lebih stabil saat menghadapi guncangan ekonomi global. Nah, selanjutnya itu ada perubahan pola operasi yang dimana selain dampak langsung krisis keuangan global yang mendorong perubahan dalam pola operasi dan manajemen risiko di sektor perbankan Indonesia, bank-bank mulai lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit terutama untuk sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan global seperti sektor eksternal, teman-teman. Nah, mungkin dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi, kalau semisalkan saya sebutkan secara keseluruhan, jadi dampak krisis keuangan global terhadap perbankan Indonesia itu sangat nyata meskipun tidak seburuk negara-negara maju. Nah, penurunan likuiditas, kualitas kredit, dan permintaan kredit menjadi beberapa tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan di Indonesia. Namun reformasi pasca krisis tahun 97 sampai 98 ini membuat perbankan Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi krisis global, teman-teman. Nah, kebijakan yang tepat dan intervensi pemerintah juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan di tengah guncangan ekonomi global, teman-teman. Mungkin sedikit banyaknya itu sih yang bisa saya jelaskan mengenai dampak krisis global terhadap perbankan di Indonesia. Alhamdulillah jikalau teman-teman bisa memahami penjelasan saya, dan kalau misalkan emang kurang memahami, teman-teman bisa cari referensi yang lebih baik lagi, karena wajarlah, saya manusia bukan nabi boy. Sekian, terima kasih.